Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kamera sensor yang ada di dunia. Yang pertama itu sensor CCD, yaitu Charger Coupled Device. Sensor CCD dikenal dengan kemampuannya menghasilkan gambar dengan kualitas tinggi, khususnya dalam kondisi cahaya rendah. CCD menghasilkan gambar dengan noise yang sangat rendah, yang membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan gambar yang sangat jelas dan tajam. Penggunaan energi sensor CCD cenderung membutuhkan daya lebih besar dibandingkan dengan sensor CMOS. Hal ini bisa menjadi kendala dalam penggunaan perangkat portable yang bergantung pada baterai. Sensor CCD mentransfer data dengan cara menggeser muatan listrik melalui rangkaian yang panjang yang dapat mengakibatkan keterlambatan pengambilan gambar. Sensor CCD sering digunakan dalam kamera pengintaian, mikroskopi, kamera digital awal, dan beberapa kamera DSLR profesional yang menggunakan kualitas gambar di atas efisiensi energi. Yang kedua yaitu ada sensor CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS sekarang telah berkembang pesat dan dapat bersaing dengan CCD dalam hal kualitas gambar, meskipun mungkin masih ada beberapa kecil dalam kondisi cahaya rendah. Sensor CMOS lebih efisien dalam penggunaan energi, membuatnya ideal untuk perangkat portable seperti smartphone dan kamera digital. Sensor CMOS dapat menangani kecepatan pengambilan gambar yang lebih tinggi sehingga lebih baik untuk mengambil gambar berturut-turut dan video. Sensor CMOS lebih murah untuk diproduksi dibandingkan dengan CCD, yang membuatnya lebih ekonomis untuk aplikasi massal. Yang selanjutnya ada sensor full frame. Sensor full frame berukuran 36 mm x 24 mm, sama dengan ukuran bingkai film 35 mm. Sensor ini menerapkan kualitas gambar yang tinggi dengan sensitivitas cahaya yang superior, sangat baik dalam kondisi cahaya rendah. Sensor full frame memberikan depth of field yang lebih dangkal, memungkinkan efek yang lebih dramatis digunakan dalam kamera profesional seperti DSLR dan mirrorless untuk fotografi komersial, landscape dan studio. Sensor ini memiliki dinamika range yang luas, mampu menangkap detail dalam bayangan maupun highlight secara lebih efektif. Yang selanjutnya itu ada sensor APS-C. APS-C lebih kecil dari full frame, biasanya sekitar 22 mm dan kali 15 mm, memberikan kualitas gambar yang sangat baik meskipun tidak sebaik full frame, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Sensor APS-C memiliki crop faktor sekitar 1,5 kali hingga 1,6 kali, yang berarti sudut pandang lensa akan tampak lebih sempit. Sensor ini memberikan depth of field yang lebih dalam dibandingkan full frame, yang bisa berguna untuk menjaga lebih banyak elemen dalam fokus. Banyak digunakan dalam kamera DSLR dan mirrorless yang lebih kecil dan ringan, ideal untuk fotografi jalan dan perjalanan. Yang selanjutnya yaitu adalah sensor portrait. Sensor portrait berukuran sekitar 17,3 mm kali 13 mm. Meski lebih kecil, sensor ini masih bisa menghasilkan gambar yang tajam dan kualitas yang tinggi, memberikan depth of field yang lebih dalam dibandingkan sensor yang lebih besar, sehingga lebih mudah untuk menjaga seluruh gambar dalam fokus. Untuk digunakan dalam sistem kamera mirrorless seperti Olympus dan Panasonic.
dikenal karena portabilitas dan kepraktisannya. Ukuran yang lebih kecil berarti kamera portrait bisa lebih compact dan ringan, membuatnya ideal untuk fotografer yang membutuhkan perangkat yang mudah dibawa. Yang selanjutnya, sensor medium formal. Sensor medium formal lebih besar dari sensor full frame, biasanya sekitar 44 mm dan 34 mm untuk lebih besar. Menawarkan resolusi yang sangat tinggi dan kualitas gambar yang luar biasa, ideal untuk cetak besar dan detail yang ekstrim. Memerlukan lensa yang sistem yang lebih besar dan biasanya lebih mahal. Medium format membutuhkan lensa dan sistem yang lebih besar dan biasanya lebih mahal, tetapi memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi mereka yang memprioritaskan kualitas gambar di atas segalanya. Digunakan dalam fotografer komersial dan seni rupa yang mana detail gambar yang sangat tinggi diperlukan. Jadi setiap jenis sensor memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pemilihan sensor yang tepat tergantung pada kebutuhan prioritas